Saudara terkasih dalam Kristus, selamat malam. Berkah dalam kita berjumpa lagi di dalam acara latihan kontemplasi Ignatian. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan Bunda Maria yang menampakkan diri di Lourdes. Maka malah kita mengawali latihan kontemplasi kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan untuk mempertemukan kami kembali pada malam hari ini untuk melanjutkan latihan kontemplasi kami. Kami akan merenungkan penampakan Bunda Maria di Lourdes kepada Santa Bernadette Soubirous, yang kemudian Lourdes menjadi tempat peziarahan yang sangat terkenal untuk menghormati Bunda Maria, dan banyak mukjizat terjadi di sana. Semoga dengan doa restu Bunda Maria dari Lourdes ini, kami pun juga Kau beri rahmat yang berlimpah dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dan juga dalam karya serta perutusan kami. Bantulah kami di dalam latihan kontemplasi kali ini agar kami semakin bisa mendalami misteri keselamatan Yesus Putramu yang Kau hadirkan melalui Bunda Maria, Bunda kami semuanya. Semua doa yang kami ajukan kepadamu dengan mata Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, mari sekarang kita melihat sejenak seperti Santo Ignatius Loyola, kita ganti menjadi pengalaman pendalaman Santa Maria di Lourdes. Halo saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini, sahabat Katolik akan membahas tentang salah satu dari 3 penampakan Bunda Santa Perawan Maria yang telah diakui oleh Gereja Katolik, yaitu penampakan Bunda Maria di Lourdes. Penampakan Santa Perawan Maria dari Lourdes dialami oleh seorang gadis kecil yang bernama Bernadette Soubirous, yang tinggal di Lourdes, sebuah desa di pegunungan Pyrenees di wilayah selatan Prancis. Bernadette berasal dari keluarga yang sangat miskin, dengan ayahnya yang bekerja sebagai penggiling gandum. Bernadette berjumpa dengan penampakan Bunda Maria sebanyak 18 kali, terhitung dari tanggal 11 Februari hingga tanggal 16 Juli tahun 1858. Pada waktu itu, Bernadette masih berusia 14 tahun. Penampakan yang pertama terjadi pada Kamis tanggal 11 Februari tahun 1858. Kala itu, Bernadette bersama saudara perempuannya yang bernama Toinette dan juga teman mereka yang bernama Jean diminta oleh ibu mereka untuk mencari kayu bakar. Maka pergilah mereka hingga sampai di Sungai Gave. Ketika Bernadette ditinggal oleh saudara dan temannya, ia mendengar suara gemuruh angin yang membuatnya menoleh ke sekumpulan mawar liar di mulut gua Massabielle. Dari sana, muncul sesosok gadis muda yang sangat cantik dan berselimutkan cahaya. Ia memakai pakaian dan kerudung putih, ikat pinggang berwarna biru, serta sebuah kalung rosario. Bernadette lalu berlutut dan berdoa rosario bersama gadis yang tidak ia kenali itu. Anehnya, gadis itu hanya dapat dilihat oleh Bernadette seorang. Setelah pulang ke rumah, Bernadette menceritakan kejadian yang baru saja ia alami kepada ibunya. Namun sayangnya, ibunya mengira Bernadette hanya mengada-ada, sehingga ibunya melarang Bernadette untuk kembali ke gua itu lagi. 3 hari kemudian, yaitu tepatnya pada tanggal 14 Februari tahun 1858. Setelah berhasil membujuk ibunya, Bernadette pun kembali ke gua itu bersama Toinette dan Jean. Bernadette yang penasaran, akhirnya menyaksikan penampakan gadis tersebut untuk yang kedua kalinya. Bernadette yang takut, kemudian memerciki penampakan itu dengan air suci. Siapa tahu ternyata penampakan itu berasal dari roh jahat. Namun gadis yang menampakkan diri itu, hanya tersenyum melihat kelakuan Bernadette.
Sadar kalau gadis itu bukanlah roh jahat, Bernadette pun lanjut berdoa rosario bersama gadis itu. Dan kemudian pulang kembali ke rumahnya. Pada tanggal 18 Februari tahun 1858, Bernadette kembali lagi ke gua bersama 2 orang wanita. Mereka membawa sebuah lilin yang sudah diberkati, serta sebuah pena dan kertas untuk mencatat apa yang terjadi. Pada penampakan yang ketiga ini, Bernadette bertanya siapa sebenarnya gadis itu. Namun gadis itu hanya tersenyum. Gadis itu justru meminta agar Bernadette mengunjunginya secara rutin, selama 15 hari. Gadis itu juga berkata, bahwa ia tidak dapat menjanjikan kegembiraan di dunia ini kepada Bernadette, melainkan kegembiraan di akhirat. Bernadette senang sekali mendengarnya, dan semakin senang lagi ketika ibunya akhirnya mendukungnya untuk rutin mengunjungi penampakan gadis tersebut. Bernadette pun rutin mengunjungi penampakan gadis tersebut. Suatu ketika gadis itu memberitahu Bernadette sebuah doa, ada kalanya meminta orang-orang untuk bertobat, dan pernah juga memberitahu Bernadette sebuah rahasia. Kisah penampakan itu pun menjadi semakin terkenal. Pada penampakan ke-9, gadis itu berkata kepada Bernadette, "Minumlah dan basuhlah dirimu di mata air tersebut dan makanlah rerumputan yang kau lihat tumbuh di sana." Bernadette mengira bahwa air yang dimaksud adalah sungai Gef yang ada di dekat rumahnya. Namun gadis itu menunjuk pada sebuah genangan air yang kotor. Bernadette menggali-gali genangan tersebut sampai mendapat cukup air untuk diminum. Ia juga memakan rerumputan yang ada di sana seperti yang diperintahkan oleh gadis itu. Esoknya, genangan itu mengalir menjadi sebuah mata air yang segar. Tanggal 1 Maret tahun 1858, terjadi sebuah mukjizat. Seorang ibu rumah tangga bernama Catherine Latapi, yang tangannya lumpuh akibat kecelakaan, menjadi sembuh berkat mata air yang Bernadette gali. Kisah ini membuat cerita penampakan Santa Perawan Maria dan mata air Lourdes ini menjadi semakin terkenal. Esoknya, tepatnya pada tanggal 2 Maret tahun 1858, di Gua Lourdes, gadis itu berkata kepada Bernadette, "Pergilah menemui seorang imam, agar ia datang dengan sebuah prosesi dan membangun kapel di tempat ini." Bernadette lalu menyampaikan pesan ini kepada Pastor Peyramel, pastor paroki Lourdes. Akan tetapi, Pastor Peyramel tidak langsung mengabulkan permohonan itu begitu saja. Pastor Peyramel menyuruh Bernadette untuk bertanya siapa nama gadis yang ia lihat dalam penampakan itu. Pastor Peyramel juga meminta bukti lain, berupa mujizat berbunganya kumpulan mawar liar di mulut gua Masabiel tersebut, meskipun belum musimnya untuk berbunga. Pada hari berikutnya, tanggal 3 Maret tahun 1858, Bernadette bertanya kepada gadis itu, siapakah namanya yang sebenarnya. Namun gadis itu hanya tersenyum. Oleh karenanya, Pastor Peyramel pun tidak memberikan izin untuk pembangunan kapel seperti yang gadis itu inginkan. Pada tanggal 4 Maret tahun 1858, inilah hari terakhir dari kunjungan rutin 15 hari yang dilakukan Bernadette. Bernadette bertanya lagi siapa nama gadis itu, namun ia tetap tidak menjawab. Kumpulan mawar liar di mulut gua juga tidak berbunga. Akan tetapi Bernadette masih ingin terus mampir ke gua untuk bertemu dengan penampakan gadis itu. Pada tanggal 25 Maret tahun 1858, hari itu hari raya kabar sukacita. Dan Bernadette pun mendapat kabar gembira. Hari itu ketika Bernadette bertanya siapa nama gadis itu, gadis itu mengatupkan kedua tangannya seperti orang berdoa lalu berkata, "Aku adalah yang dikandung tanpa noda dosa." Bernadette pun berlari pulang ke rumah sambil mengulang-ulang kata itu. Ternyata penampakan gadis yang terus ia kunjungi itu adalah Bunda Maria. Tanggal 7 April tahun 1858, Bernadette begitu senang bisa bertemu dengan Bunda Maria lagi, sampai-sampai ia tak sadar bahwa tangannya terkena api lilin yang ia pegang. Ajaibnya, tangannya sama sekali tidak terluka. Tak lama kemudian, pejabat daerah setempat menyegel tempat itu dan memasang barikade. Pada tanggal 16 Juli tahun 1858, penampakan pada hari itu, yang bersamaan dengan peringatan Maria Bunda Karmel, merupakan penampakan yang terakhir Bunda Maria. Dari balik barikade, Bernadette berlutut menghadap ke arah gua dan berkata dalam hati, "Aku merasa seperti berada di depan gua, pada jarak yang sama seperti sebelumnya."
Namun hanya Bunda Maria seorang yang aku lihat, dan ia terlihat lebih cantik daripada sebelumnya. Itulah penampakan terakhir Bunda kita Maria yang disaksikan oleh Bernadette. Sejak saat itu, gua itu pun menjadi terkenal dengan nama Gua Lourdes. Pada tanggal 18 Januari tahun 1862, Uskup Tarbes, yaitu Bertrand Sevet Lawrence, menyatakan bahwa mukjizat yang terjadi sungguh nyata. Sebuah basilika pun dibangun untuk memenuhi pesan Bunda Maria. Sementara itu, Bernadette memilih untuk menjadi seorang suster dan bergabung dengan komunitas Suster Caritas di Nevers. Ia meninggal karena komplikasi penyakit paru-paru yang sudah dideritanya sejak lama, pada tanggal 16 April tahun 1879 di usia 35 tahun. Ia kemudian dinyatakan suci pada tanggal 8 Desember tahun 1933 oleh Paus Pius ke-11. Kini, Lourdes menjadi salah satu tempat ziarah yang sangat diminati. Beberapa pengunjung menginginkan perjumpaan dengan Bunda Maria dan beberapa menginginkan mukjizat kesembuhan. Dari 3 juta orang yang mengunjungi Lourdes, 500.000 diantaranya adalah orang sakit yang mengharapkan kesembuhan. Hingga saat ini, ada 70 kasus kesembuhan yang dinyatakan sebagai mukjizat. Semua mukjizat yang terjadi, menunjukkan betapa besarnya kasih Bunda Maria kepada kita, yang terus mendoakan kita di hadapan Allah. Demikian sahabat Katolik, sekilas sejarah penampakan Bunda kita Maria di Lourdes. Nah, para terkasih dalam Kristus, malah sekarang kita bersama lihat penjelasan mengenai kontemplasi untuk memperingati Santa Peran Maria dari Lourdes ini. Kita membaca lebih dahulu teks untuk renungan kita, yaitu dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai pada telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah perhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Yang melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Yang menolong Israel hambanya karena mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Nah, sekarang malah kita lihat videonya. Salute a te, Zaccaria. Sono Maria, figlia di Gioacchino. Come stai? Sono tanti anni che non ci vediamo.
Salute. Salute a te. Purtroppo mio fratello Zaccaria non parla perché ha perso la parola. Sono passati ormai più di 6 mesi. Un giorno è entrato nel tempio e ne è uscito completamente muto. Continuiamo a chiederci cosa abbia visto. E Elisabetta? Elisabetta? Salute a te, Elisabetta. Maria, benedetta sei tu tra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno. A cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? Appena mi è giunta all'orecchio il suono del tuo saluto, il bambino mi è sobbalzato nel ventre per la gioia. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni. Ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati. Ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. Nah, malah sekarang kita bersama-sama melihat langkah-langkah dan pokok-pokok di dalam kontemplasi kita. Seperti biasa, kita akan mulai dengan doa persiapan, kemudian ada 3 pendahuluan, 3 pokok renungan, lalu percakapan dengan Yesus. Untuk pendahuluan yang pertama, kita mengingat kembali kisahnya, yaitu Bunda Maria yang mengunjungi Elisabeth, dan terjadilah percakapan rohani dipenuhi dengan Roh Kudus di dalamnya. Kemudian rahmat yang kita mohon, kita lalu membayangkan tempat di dalam mengenangkan betapa agungnya tempat di mana Bunda Tuhan kita menyampaikan pujian kepada Allah sendiri. Lalu rahmat yang kita mohon yaitu pengertian mendalam tentang Yesus yang menjadi manusia bagiku, agar aku pun lebih bisa mencintai dan juga mengikutinya lebih dekat. Melalui ketekunan kita dalam doa, terutama doa Rosario setiap hari. Nah, pokok renungan yang pertama, kita renungkan bagaimana Bunda Maria mengunjungi Elisabeth, dan di sana Santo Yohanes Pembaptis dalam kandungan ibunya Elisabeth mengetahui kunjungan itu, sehingga bayi dalam kandungan melonjak kegirangan dan Elisabeth terpenuhi dengan Roh Kudus, dan dengan suara nyaring berseru, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya, bagaimana perjumpaan rohani dua saudara ini sungguh bisa memberikan kegembiraan, sukacita, karena mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Perjumpaan kita dengan orang lain pun juga hendaknya dipenuhi dengan sukacita. Lalu pokok renungan yang kedua, kita merenungkan
Kidung Magnificat, ya, jiwaku memuliakan Tuhan. Bagaimana Bunda Maria selalu memuji dan memuliakan Tuhan dalam seluruh hidupnya. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya, sejauh mana kita juga memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Lalu pokok yang ketiga, kita renungkan bagaimana Maria lalu tinggal bersama dengan Elizabeth, kira-kira 3 bulan, sampai Yohanes Baptis lahir, lalu pulang kembali. Bunda Maria selalu siap sedia untuk membantu menolong Elizabeth di dalam kesusahannya. Bunda Maria juga akan menolong kita dalam kesusahan kita dan kerepotan hidup kita. Maka kita perlu juga memasrahkan diri kita kepada Bunda Maria yang selalu setia menemani kita. Lalu kita adakan juga percakapan dengan Yesus atau Bunda Maria atau Bunda Elizabeth atau Yohanes Baptis, ya. Mana yang menggerakkan hati kita, itulah yang kita ungkapkan kepada Tuhan di dalam doa kita. Baik, malah sekarang kita memulai dengan latihan kontemplasi. Kita siapkan diri kita menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kita buat diri kita rileks, tenang, dengan menyadari suara-suara sekitar, menyadari tubuh kita, posisi kita, bisa juga menyadari nafas kita, yang pokok bisa membuat kita tenang dan merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus yang amat pantas disembah. Biarlah aku bersujud di hadapan-Mu untuk menyatakan baktiku kepadamu Allah yang Maha Agung. Kupersembahkan kepadamu segala gagasan, keinginan, dan keputusan-keputusanku selama waktu ini. Tidak pantaslah aku ini ya Tuhanku menerima terang dan pertolongan baru, karena aku telah menyalahgunakan anugerah-anugerah-Mu. Tetapi aku datang kepadamu menyerah bulat-bulat seperti kepada seorang ayah yang maha baik dan maha rahim. Dan demi jasa-jasa Yesus Kristus penebusku, lewat Santa Peran Maria Bundaku, serta sekalian orang kudus pelindungku, aku mohon, sudahlah Engkau menganugerahkan rahmat-Mu agar aku dapat mencari-Mu dengan sepenuh hati, dengan rendah hati, dan juga sedia memberi tanpa kecuali. Amin.
Marilah kita menutup pelatihan kontemplasi kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bagaimana pengalaman Anda di dalam kontemplasi malam ini? Semoga bisa berjalan dengan baik dan mendatangkan banyak buah rohani. Bagaimana kita bisa meneladani Bunda Maria, juga sekaligus bagaimana kita bisa selalu dekat dengan Bunda Maria, memohon pertolongannya, perlindungannya di dalam perjalanan hidup kita. Sekarang malah kita lihat bersama beberapa peringatan pada bulan Februari ini. Kita mulai dari tanggal 1 kemarin ya, kita merayakan tahun baru Imlek. Kita diajak untuk memperbaharui hidup kita dan bersemangat di dalam hidup kita. Ya. Kita masuki tahun macan air ya. Lalu 2 Februari kita memperingati pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Di sini ada Simeon ya yang bersyukur atas kehadiran Yesus sebagai Sang Penyelamat. Ada Hana ya yang meramalkan bahwa Bunda Maria akan menderita ya. Sebilah pedang akan menembus jantungmu. Nah, di sini Yesus dipersembahkan sepenuhnya kepada Allah agar Allah bisa menjadikan Yesus sebagai penyelamat kita semuanya. Lalu tanggal 4 Februari kita memperingati Santo Yohanes de Brito dan kawan-kawan. Ini adalah para martir di India, khususnya di Madurai. Yohanes de Brito itu mewartakan dengan mempelajari budaya India, maka dia menjadi juga seorang seperti rahib dalam agama Hindu begitu ya, sehingga lalu dia pun bisa diterima oleh segala lapisan masyarakat. Tetapi raja tidak senang dengan karyanya, maka akhirnya dia dipenggal kepalanya, menjadi martir di India. Kita tahu Yohanes de Brito menjadi terkenal karena di Jogja ada Kolese de Brito, ya bisa juga menjadi pelindung beberapa orang. Lalu tanggal 5 Februari kita memperingati Santa Agatha, ya ini dari Sisilia, dari katanya dia hidup abad yang ketiga dan menjadi martir karena dia bergaul keperawanan, dan ketika seorang perwira Romawi ya mau memperistri dia, menangkap dia, dia tetap menolak sehingga dia pun kemudian disiksa dan akhirnya menjadi martir. Kemudian tanggal 6 Februari kita memperingati Santo Paulus Miki dan kawan-kawan ya, Yesuit di Jepang ya. Dia menjadi pengkhotbah, penginjil dan akhirnya ditangkap oleh kaisar dan disalib bersama dengan para Yesuit dan misionaris yang lain. Kemudian tanggal 10 Februari kita memperingati Santa Scholastica. Ini adalah adik dari Santo Benedictus Abbas.
Dia menjadi pendiri dan pemimpin biara wanita dekat Monte Cassino, ya, dekat biara kakaknya Santo Benedictus. Kemudian tanggal 11 Februari kita memperingati itu ya Santa Maria dari Lourdes yang kita kontemplasikan malam ini. Nah, penampakan di Lourdes terjadi dari tanggal 11 Februari sampai 16 Juli tahun 1858, ya, 4 tahun setelah Paus Pius yang ke-9 itu menerbitkan dogma Maria Immaculata, Maria dikandung tanpa noda dosa, dan dalam penampakan ini Bunda Maria pun juga menegaskan dogma gereja itu. Dia memperkenalkan diri kepada Santa Bernadette dari Subiru bahwa dia adalah Santa Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Kemudian tanggal 13 Februari kita memperingati Beato Jordanus dari Saksonia, seorang Dominikan pengkhotbah yang ulung di daerah Jerman. Lalu 14 Februari kita memperingati Santo Cyrillus dan Methodius. Ini adalah para pertapa dan misionaris untuk bangsa-bangsa Slavia di Eropa Timur. Mereka menerjemahkan Injil, kitab suci, dan juga memanfaatkan budaya setempat untuk beribadat dan untuk mengenal Yesus. Kemudian tanggal 15 Februari kita memperingati Santo Claudius de la Colombière. Ini adalah seorang Yesuit di Perancis, di Paris-le-Monial, yang menjadi pembimbing rohani Santa Margarita Maria Alacoque yang mendapat penampakan hati kudus Yesus. Nah, Santo Claudius de la Colombière ini bersama dengan Santa Maria Margarita Alacoque inilah yang kemudian menyebarkan difusi kepada hati kudus Yesus yang kita jalankan sampai sekarang. Setiap Jumat pertama kita merayakan difusi kepada hati kudus Yesus, dan juga doa kepada bersama dengan Bapak Suci Paus Fransiskus mendoakan ujub sedunia yang juga selalu kita doakan pada akhir latihan kontemplasi ini. Kemudian tanggal 21 Februari kita memperingati Santo Petrus Damianus, ya, ini seorang pujangga gereja, pimpinan di Biara Fonte Avellana. Dia meninggalkan karirnya sebagai profesor yang hebat menjadi seorang pertapa. Kemudian tanggal 22 Februari kita memperingati tahta Santo Petrus. Dasarnya tentu dari Injil Matius bab 16, ya, sabda Yesus kepada Petrus, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku, ya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Kita memperingati, kita bersyukur bahwa kita mempunyai diberi pimpinan gereja Santo Petrus dan para penggantinya, para paus sampai sekarang, Paus Fransiskus, sehingga kita pun tetap bisa bersatu, tetap bisa mewartakan kabar gembira Tuhan di tengah-tengah dunia zaman sekarang ini. Kemudian tanggal 23 Februari kita memperingati Santo Polikarpus, seorang uskup yang menjadi martir di daerah Turki, Smyrna, ya, karena pewartaannya. Kemudian tanggal 27 Februari kita memperingati Santo Gabriel dari Bunda Berdukacita. Ya, dia berasal dari Assisi, Italia, berdifusi kepada Bunda Maria yang berdukacita. Nah, kita pun juga perlu juga mengembangkan difusi kepada Bunda Maria yang berdukacita, supaya kita pun dikuatkan ketika kita berdukacita memanggul salib. Karena Bunda Maria pun juga sudah selalu memanggul salib, menemani Yesus, dan juga akan menemani kita semuanya. Baik, malah sekarang kita mendoakan ujub doa Paus Fransiskus untuk kerasuan doa pada bulan Februari ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat-Mu, atas kasih-Mu. Bersama dengan Bapak Suci Paus Fransiskus, kami berdoa untuk ujub kerasuan doa, untuk wujud gereja universal. Kami berdoa bagi para biarawan-biarawati dan juga para perempuan yang menjalankan hidup bakti. Semoga para biarawati dan juga para perempuan yang menjalani hidup bakti, mereka diberkati Tuhan, dan kita pun
berterima kasih atas misi perutusan dan keberanian mereka. Semoga mereka dapat terus menemukan cara untuk menanggapi tantangan zaman ini, mewartakan kabar gembira Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk wujud gereja Indonesia, kami berdoa bagi kesinambungan pengolahan sampah plastik. Semoga upaya-upaya pribadi maupun kelompok untuk mengurangi dan mengolah sampah plastik dapat menjadi upaya pemberdayaan masyarakat karena didukung oleh pemerintah dan juga institusi-institusi sosial yang ada. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk wujud khusus, yaitu kami mohon berkat-Mu bagi persembahan bakti kami, supaya martabat kami pun disucikan oleh pengosongan diri Sang Putra, Yesus Kristus Putra-Mu berkat penjelmaannya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga masih berdoa untuk penanganan virus corona ini, untuk pemerintah, untuk para tenaga medis, rumah sakit, para perawat, dan semua usaha-usaha untuk mengatasi virus corona. Semoga alam berkati dan kita pun bisa segera melalui, dan virus corona juga bisa segera berlalu dan kita bisa hidup normal kembali. Untuk ini kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Semoga berkat doa restu Bunda Maria dan juga difusi kami kepada Bunda Maria melalui doa Rosario dan doa-doa Maria yang lain, kami pun semakin merasakan kedekatan dengan Bunda Maria, semakin dilindungi oleh Bunda Maria, dan kami pun mendapatkan limpah berkat doa Bunda Maria. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak untuk doa-doa pribadi dan keluarga kita masing-masing. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam latihan kontemplasi malam hari ini. Kami akan melanjutkan kegiatan kami akan melanjutkan latihan-latihan kami setiap harinya. Semoga Engkau senantiasa menyertai kami dan seluruh keluarga, berikan rahmat kesehatan dan sukacita yang sejati. Semuanya kami ajukan kepadamu dengan pengantar Kristus Tuhan kami. Amin. Malah sekarang kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semuanya, seluruh keluarga kita, dan juga usaha kita selanjutnya senantiasa berkat berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, para saudara kasih dalam Kristus, terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini dalam latihan kontemplasi ini. Kita berjumpa bulan depan, dan semoga Tuhan berkati Anda sekeluarga. Terima kasih, selamat malam, berkah dalam.